Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, peserta MPLS tahun 2021. Masih semangat mau ikut materi selanjutnya? Oke, mudah-mudahan kalian saat ini yang mengikuti MPLS tahun 2021 dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Semangat ya! Yuk, semangat. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan Ibu namanya Iva Fadilah Halimatus Sa'diyah. Di SMK 2 Pamekasan, Ibu mengampu mata pelajaran bimbingan konseling. Di sini Ibu akan menyampaikan informasi tentang tata tertib sekolah dan fungsi BK. Kenapa di sekolah ini harus ada tata tertibnya? Dan bagaimana cara pembuatan tata tertib di sekolah itu? Dasar hukum yang dipakai untuk pembuatan tata tertib di sekolah SMK Negeri 2 Pamekasan yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah. Kemudian yang keempat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Apa sih tujuannya dan manfaat kita itu membuat tata tertib? Tujuannya dan manfaatnya sangat baik untuk diri kita sendiri dan untuk masyarakat. Tujuannya yang pertama bukannya untuk mengikat kalian, tapi tujuannya di sini agar kalian itu bisa mendisiplinkan diri. Jadi kalian nanti sekolah di SMK Negeri 2 itu ada aturan-aturan yang harus ditaati, ada norma-norma yang harus dipatuhi dan tata tertib yang harus dilaksanakan. Sebelum Ibu melanjutkan materi ini, ada beberapa hal yang untuk masuk sekolah ke SMK Negeri 2. Aturan-aturan yang manakala kalian masuk ke SMK Negeri 2 Pamekasan. Yang pertama, bel masuk sekolah dibunyikan tepat pada jam 06.45. Kenapa dibunyikan pada jam 6.45? Karena 15 menit sebelum kalian masuk ke kelas, siswa dipersiapkan untuk mempersiapkan diri menerima materi. Namun sebelum pelajaran dimulai, para peserta didik harus berdoa lebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh guru mapel masing-masing yang ada di dalam kelas itu. Kemudian jam belajar dimulai jika hari Senin sampai Kamis dimulai pada jam 6.45 sampai jam 14.00 WIB. Pada hari Jumat pelajaran dimulai pada jam 6.45 sampai jam 11 WIB. Kemudian hari Sabtu dimulai pada jam 06.45 sampai 13.00 WIB. Pada saat siswa masuk ke sekolah SMK Negeri 2, diwajibkan turun dari kendaraan dengan cara menuntun sepeda motornya sampai ke tempat parkiran. Hal mana dimaksudkan agar siswa bisa menghormati dan bisa saling mengenal dengan temannya yang lain dan menghormati guru-guru yang ada di pintu gerbang pada saat mereka menyambut siswanya datang ke sekolah. Kemudian peserta didik dinyatakan terlambat jika peserta didik datang setelah bel masuk dibunyikan dan wajib melapor kepada piket dan BK. Hal ini dilakukan ketika siswa setelah bel berbunyi
mereka datang, setelah bel berbunyi itu siswa itu datang, dinyatakan terlambat, kemudian tidak langsung masuk ke kelasnya masing-masing. Mereka juga ditanyakan dulu kenapa terlambat. Kemudian jika mau masuk mereka mendapatkan surat atau keterangan dari yang piket pada saat itu, kemudian mengetahui guru BK-nya. Kemudian peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit atau ada keperluan wajib memberikan informasi tertulis dari orang tuanya. Jika siswa itu tidak masuk karena sakit, surat keterangan dari orang tua berlaku hanya 2 hari saja. Selebihnya jika siswa itu masih sakit, harus diperiksakan ke puskesmas atau ke perawat atau ke dokter, kemudian disertai dengan surat keterangan sakit dari yang berwenang. Jika siswa tidak masuk karena ada keperluan, surat berlaku hanya sehari itu saja. Jika keperluannya itu lebih dari sehari, diwajibkan orang tuanya memberikan informasi ke sekolah. Kemudian peserta didik tidak boleh meninggalkan kelas selama pelajaran berlangsung, kecuali mendapatkan izin dari guru kelasnya. Selama guru kelas itu memberikan izin dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada saat itu, dipersilahkan untuk meninggalkan izin, dipersilahkan untuk tidak mengikuti pelajaran. Namun jika siswa tidak mendapatkan izin dari guru kelasnya, maka siswa tersebut tidak diizinkan untuk keluar. Kemudian peserta didik tidak diperkenankan meninggalkan sekolah selama jam pelajaran sebelum mendapatkan izin dari guru kelas, kemudian dari piket dan juga dari BK. Ini artinya jika siswa mau meninggalkan sekolah ada keperluan di luar sekolah, misalnya karena ada keluarga yang sakit atau ada keperluan yang lain yang harus meninggalkan sekolah, siswa diwajibkan melapor dulu ke guru kelasnya. Kemudian guru kelas itu memberikan surat keterangan untuk izin keluar, yang dalam hal ini surat keterangan dispensasi, yang mana surat dispensasi itu harus diketahui oleh guru piket dan guru BK. Sekalipun nanti guru kelas itu sudah mengizinkan, namun BK yang berwenang atau piket yang berwenang itu tidak mengizinkan untuk meninggalkan sekolah, maka siswa tersebut juga tidak diperkenankan untuk meninggalkan sekolah. Kemudian yang terakhir, kegiatan belajar diakhiri dengan doa. Selama pelajaran pelajaran diakhiri dengan doa, kemudian dilanjutkan dengan merapikan kelas sebelum meninggalkan kelas, yang mana tujuannya agar besok ketika siswa akan masuk di kelas itu lagi sudah dalam keadaan rapi dan sudah dalam keadaan bersih. Yang selanjutnya tentang kewajiban peserta didik. Banyak kewajiban peserta didik, ini ada beberapa kewajiban yang harus peserta didik ketahui dan harus dilaksanakan. Yang pertama, peserta didik wajib menghormati kepala sekolah, guru, staf TU, dan karyawan sekolah. Ini artinya apa? Peserta didik itu harus menghormati, yang kalau kepala sekolah sudah jelas ya, kepala sekolahnya hanya satu di sini. Kemudian guru. Kadang-kadang siswa, jika guru itu tidak mengajar mereka, ada guru yang tidak mengajar di kelas itu, mereka tidak begitu menghormati. Ini salah. Kewajiban siswa wajib menghormati guru yang ada di sekolah, baik itu gurunya mengajar ataupun tidak mengajar di kelasnya. Kemudian menghormati staf TU dan karyawan sekolah yang lain. Karyawan sekolah di sini banyak anak-anakku ya.
ada petugas perpustakaan, ada caraka. Mereka semua warga sekolah yang wajib dihormati oleh kalian. Kemudian peserta didik bertanggung jawab atas terselenggaranya kebersihan, keindahan, keamanan, kelestarian lingkungan, dan kelancaran kegiatan belajar mengajar. Peserta didik ini artinya peserta didik semuanya bertanggung jawab keindahan yang ada di sekolah ini. Tidak boleh merusak keindahan yang sudah ada. Berkewajiban mengamankan lingkungan yang ada di sekolah ini. Kemudian mengamankan dan melancarkan kegiatan belajar mengajar. Contohnya, masih ada siswa yang biasanya mohon maaf ya celometan. Kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah ketika kalian masih ada di SMP, mohon jangan dibawa ke sekolah SMK ini, karena demi kelancaran kegiatan belajar mengajar. Yang sering mengganggu temannya, atau bullying, atau sering colak-colek temannya, jangan dibawa. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu jangan dibawa ke sekolah ini. Kemudian peserta didik wajib menumbuhkan dan memelihara rasa kekeluargaan sesama warga sekolah. Ini artinya bahwa semua warga yang ada di sekolah ini latar belakangnya beda-beda. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Madura, ada yang luar dari Madura. Mereka semua itu adalah satu kesatuan. Mereka wajib memelihara rasa kekeluargaan. Tidak karena mereka itu dari rasnya Madura atau dari Jawa kemudian mereka diisolir atau dijauhi. Tidak boleh. Peserta didik wajib menumbuhkan, memelihara rasa kekeluargaan sesama warga sekolah. Di sini warga beraneka ragam, berkebinekaan global. Jadi mereka wajib memelihara kerukunan sesama warga sekolah. Kemudian peserta didik wajib memakai seragam dan atribut yang telah ditentukan. Contohnya pakaian. Pada hari Senin, pakaian memakai putih abu-abu, lengkap dengan segala atributnya. Kemudian hari Rabu dan Kamis mereka memakai seragam dongker dan hitam atau biru langit dengan dongker. Kemudian hari Jumat dan Sabtu mereka memakai seragam pramuka. Itu wajib dilaksanakan. Ketika siswa mau masuk ke sekolah SMK Negeri 2 Pamekasan, mereka semua wajib memakai seragam yang sudah ditentukan. Tidak ada alasan karena nanti jam pertama itu olahraga, kemudian dari rumah mereka memakai seragam olahraga. Itu salah. Tetap dari sekolah, dari rumah tetap memakai seragam sesuai dengan aturan pada hari itu. Kemudian jika mereka nanti olahraga, harus ganti pakaian olahraga di jam berikutnya. Atau biasanya nanti ada pelajaran di bengkel selama 1 hari. Karena ada pelajaran di bengkel 1 hari, mereka memakai baju bengkel dari rumah. Itu juga salah. Yang benar, dari rumah sudah rapi dengan pakaian seragamnya sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Dan ketika di sekolah ada pelajaran di bengkel atau olahraga, mereka harus ganti di sekolah. Kemudian sepatu harus hitam dan berkaos kaki, kecuali pada saat olahraga. Mereka harus pakai sepatu cat ya, tidak harus hitam, boleh warna yang tidak menyolok. Itu pun berlaku pada saat olahraga aja. Jadi ketika olahraga selesai, mereka pakai sepatu hitam atau merah. Setelah olahraganya selesai, harus ganti yang hitam lagi. Jadi bagaimana Bu? Harus bawa 2.
dari rumah pakai sepatu yang hitam, karena punya sepatu merah itu favoritnya untuk olahraga, boleh dibawa ke sekolah. Jadi di sekolah pada waktunya olahraga ganti sepatu yang selain hitam, itu boleh. Kemudian rambut dan make up. Rambut untuk laki-laki tidak boleh lebih dari 3 jari. Nanti kalian bisa diukur sendiri. Kalau sudah lebih dari 3 jari itu harus dipotong. Kalau sudah pas 3 jari, dari 3 jari kalian sudah diukur 3 jari, itu kalau sudah pas boleh dirapikan saja. Kemudian yang dimaksud dengan make up di sini tidak boleh mewarnai. Rambut tidak boleh diberi warna apapun itu warnanya, karena kalian di sini masih sebagai peserta didik, sebagai siswa, bukannya mau tampil sebagai artis. Kalau artis diwarna-warni mereka dapat uang ya. Tapi kalau kalian di sini rambutnya diwarna-warni, kalian akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan teguran. Kemudian untuk perempuan, mbak-mbaknya juga tidak diperbolehkan memakai make up. Contohnya memakai apa itu yang hitam di alisnya atau di bulu mata. Ibu tidak begitu paham namanya ya. Cuman ibu tahu itu tidak diizinkan. Tidak diperbolehkan memakai hitam-hitam di bulu mata atau hitam-hitam di alisnya, kemudian merah-merah di bibirnya, juga itu tidak diperbolehkan. Itu yang diperbolehkan memakai itu selain peserta didik atau selain siswa SMK Negeri 2 Pamekasan. Karena jika kalian melanggar aturan itu, pasti kalian akan mendapatkan pertama teguran dari guru yang melihatnya. Kemudian peserta didik wajib mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah seperti ekstrakurikuler. Wajib mengikuti ekstrakurikuler. Contohnya di sini ada pramuka, ada taekwondo dan sebagainya. Nanti akan disampaikan oleh guru yang lain tentang ekskul yang detailnya. Di sini minimal wajib mengikuti satu kegiatan ekskul. Tujuannya apa? Agar kalian bisa kelihatan bakat dan minatnya. Oh, bakat saya seperti ini, senangnya di taekwondo misalnya, atau di band misalnya. Itu nanti kalian bisa menyalurkan bakat-bakat kalian. Kemudian yang terakhir, peserta didik wajib menjaga nama baik sekolah. Baik peserta didik itu ada di sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Kalau di dalam sekolah sudah pasti ya, sudah pasti tahu anak-anak ya bagaimana cara menjaga nama baik sekolah. Tidak boleh saling emosi dengan teman-teman sekelasnya atau dengan teman yang ada di sekolah sini, di sekolah SMK Negeri 2 Pamekasan. Menjaga nama baik di luar sekolah, bagaimana caranya? Tidak saling mengejek dengan sekolah lain yang mengakibatkan sekolah lain tersinggung. Kemudian tidak boleh bullying dengan membullying orang dari temannya dari sekolah lain yang mengakibatkan atau memicu emosi dari teman-temannya yang lainnya. Kemudian larangan dari peserta didik. Kalau tadi itu kewajibannya, sekarang larangan peserta didik yang harus dilaksanakan. Ini ada beberapa contohnya larangan peserta didik. Yang pertama, peserta didik meninggalkan kelas atau sekolah tanpa izin. Ini artinya semua siswa tidak diizinkan meninggalkan sekolah atau meninggalkan kelas tanpa izin. Tadi sudah Ibu sampaikan di depan ya, bahwa siswa tidak diizinkan untuk meninggalkan kelas tanpa ada izin dari guru pengajarnya, dari guru piket dan dari guru BK. Kemudian peserta didik
melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma hukum, agama, dan masyarakat. Jadi peserta didik tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma. Contohnya tadi seperti bullying dengan temannya yang lain sekolah, atau mengintimidasi teman-temannya yang lain dari luar sekolah, atau membuat sekolah lain itu tersinggung. Kemudian membawa barang di luar kebutuhan belajar. Ini sudah jelas ya, siswa tidak boleh membawa barang di luar kebutuhan belajar. Yang dimaksud di sini seperti senjata tajam atau korek yang membuat, atau barang-barang itu nanti akan membuat kalian akan menjadi tidak akan tenang belajarnya, karena sudah membawa barang selain untuk kebutuhan belajar. Akhirnya kalian akan tergelitik dengan barang yang kamu bawa selain kebutuhan untuk belajar. Contohnya kalau membawa korek, yang jelas kalau ada korek mesti ada barang yang akan dinyalakan dengan korek itu. Bisa kertas, bisa rokok. Kenapa siswa itu dilarang membawa barang di luar kebutuhan belajar? Karena barang yang di luar kebutuhan belajar akan merangsang, akan membuat siswa tidak menjadi nyaman di dalam kelas itu. Kemudian peserta didik yang membawa kendaraan wajib membawa kelengkapan kendaraan. Contohnya membawa surat-surat STNK, kemudian membawa helm yang mana semua dibutuhkan dalam berkendara. Kemudian peserta didik melakukan intimidasi, baik itu fisik ataupun psikis. Siswa dilarang melakukan intimidasi yang mana akan membuat orang lain akan terganggu. Kemudian merusak sarana dan prasarana. Dilarang parkir di luar tempat parkir yang sudah ditentukan. Oke, anak-anakku sekalian, ayo kita slogankan SMK. SMK hebat, SMK bisa, SMK 2 luar biasa. Ayo diulang lagi ya. BK peduli siswa, BK sahabat siswa. SMK hebat, SMK bisa, SMK Negeri 2 Pamekasan luar biasa. Anak-anakku yang ibu sayangi dan ibu banggakan, peserta MPLS 2021, sebelum ibu akhiri informasi yang sudah ibu sampaikan, ibu ingin memberikan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti bisa di-share di grupnya masing-masing. Di situ ada 3 pertanyaan. Yang pertama, setelah kalian menyimak materi yang disampaikan, tantangan apa yang akan kalian hadapi? Kemudian yang kedua, bagaimana caranya mengatasi tantangan tersebut dari pertanyaan yang pertama tadi? Kemudian, apa yang akan Anda lakukan atau kalian lakukan demi kemajuan SMK Negeri 2 Pamekasan ke depannya? Minimal 3 poin ya anak-anakku ya. Oke, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.